bagaikan mentari secerah sang pelangi. Sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi. Religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi. Sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi. Religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, Gotong royong dalam satu irama. Wujudkan cita-cita siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang sempat hadir di ruangan ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Salam dan selawat atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Untuk mengefisienkan waktu kepada Ibu sebagai narasumber kita hari ini, ya, akan menyampaikan beberapa hal kemungkinan tentang kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah kita. Kepada Ibu dengan hormat disilakan. Terima kasih Pak kesempatannya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakasek, dan rekan-rekan guru yang juga saya hormati. Terima kasih atas kehadiran dan dukungannya. Jadi selama kurang lebih 2 bulan ini saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Saya banyak mendapatkan hal-hal baru yang menurut saya bermanfaat. Bukan untuk hanya diri saya, tapi insya Allah bisa kita terapkan bersama. Dan saya berdiri di sini bukan bermaksud mungkin menggurui atau mungkin mampu memberikan solusi atas semua masalah, tetapi di sini saya ingin berbagi apa yang saya dapatkan. Insya Allah kita bisa manfaatkan. Terima kasih. Jadi hari ini kita mengadakan kegiatan diseminasi budaya positif. Dan kita berharap bahwa di sekolah kita ini akan terwujud budaya positif. Apa itu budaya positif? Sebenarnya kita ingin di sini salah satu impian sekolah kita ini adalah mewujudkan budaya positif. Ini tercermin dari visi sekolah kita, terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas, terampil, mandiri, dan berwawasan global. Ini merupakan visi itu bukan hanya terpampang di sekolah, tetapi ini adalah tujuan atau gambaran bagaimana anak-anak kita nanti. Jadi perlu ada upaya-upaya untuk mewujudkannya. Adapun moto sekolah kita yaitu sekolahku adalah taman surgaku. Ini moto yang sangat luar biasa, adalah menjadikan sekolah itu bagaikan taman surga. Bagaimana caranya? Apakah sekolah kita sudah terasa seperti taman surga? Iya. Jadi itu yang mungkin perlu kita wujudkan, karena ini moto, ini tujuan, berarti harus ada usaha untuk mewujudkannya. Lalu pertanyaannya, bagaimana menumbuhkan budaya positif di sekolah kita di SMA yang 1 Pasangkayu ini? Jadi budaya itu merupakan kebiasaan.
Kebiasaan positif itu merupakan hal baik. Berarti kebiasaan baik yang dapat kita tumbuhkan. Apa dampaknya dengan kita? Apa dampaknya dengan anak kita? Dari budaya positif akan terwujud suasana yang positif. Dari suasana yang positif akan terjadi pembelajaran atau terwujud pembelajaran yang menyenangkan. Anak-anak akan senang, dan tujuan kita adalah bagaimana siswa kita itu sehat jiwanya dan bahagia raganya. Kita bisa senang belajar kalau suasananya menyenangkan. Kalau dalam misalnya lingkungan sekolah, suasana positif itu bisa dilihat dari hubungan antara guru dengan guru, hubungan antara guru dengan murid, dan juga murid dengan murid. Iya. Jadi sebelum kita misalnya berharap misalnya pembelajaran kita akan lebih baik, anak-anak kita misalnya tadi akan mandiri, akan beriman, akan berakhlak mulia, kita lihat dulu bagaimana suasananya sebenarnya sekolah tak. Kalau sudah positif, insya Allah kita bisa optimis akan terwujud. Seperti itu. Jadi yang paling pertama yang perlu kita perbaiki adalah suasananya, budaya positif itu. Lalu ada pun langkah strategis untuk mewujudkan budaya positif. Yang pertama itu adalah mengubah paradigma teori kontrol. Jadi di sini ternyata ada perubahan paradigma dari sebelumnya itu teori stimulus respon. Stimulus respon maksudnya nanti ada suatu kejadian baru kita bertindak. Stimulus respon menjadi paradigma teori kontrol. Yang kedua itu penerapan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang keempat ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini mungkin kita bisa kaitkan dengan kesepakatan kelas. 5 kebutuhan dasar manusia, restitusi, 5 posisi kontrol. Jadi ternyata sebagai guru kita juga itu memiliki posisi-posisi kontrol yang sebenarnya sudah diterapkan, tapi terkadang kita tidak memahami apa dampaknya. Seperti itu. Lalu terakhir adalah restitusi, segitiga restitusi. Jadi selain mungkin kita mengenal ada namanya hukuman, konsekuensi, ternyata ada juga namanya restitusi. Ini pertanyaan pemantik dulu. Ini jadi budaya positif itu juga muncul dari disiplin positif. Kalau misalnya suasana sekolah kita sudah bagus, sudah disiplin, insya Allah budaya positif akan terbentuk. Dan selama ini kita mengaitkan disiplin itu kepatuhan apabila anak-anak itu mampu kita kontrol dengan cara memberikan hukuman atau memberikan penghargaan. Itu merupakan dua cara yang menurut kita ampuh. Jadi saya ingin bertanya, apakah Bapak setuju atau tidak hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju? Iya, karena anak-anak kalau dikasih hukuman dia akan patuh. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti misalnya membaca, membersihkan halaman sekolah, itu dapat meningkatkan kedisiplinan. Setuju atau tidak? Hukuman dengan hal-hal positif. Setuju. Lalu ketiga, memberikan penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi anak-anak. Misalnya nanti kalau misalnya mungkin juara dapat ini, atau misalnya kalau rajin dapat ini penghargaan. Setuju? Iya. Ya. Jadi ini merupakan dua cara yang umum kita terapkan selama ini di sekolah kita untuk mendisiplinkan anak-anak. Bagaimana dampaknya hari ini? Bagaimana dampaknya hari ini? Apakah berdampak positif atau negatif? Iya, kan selama ini kan kita menerapkan hukuman dan penghargaan. Lalu apa dampaknya hari ini? Jadi kita lanjut. Ini baru pertanyaan pemantik. Ternyata terjadi perubahan paradigma. Bisa minta tolong mungkin berpasangan, mungkin bisa teman di sampingnya. Bayangkan kita menuliskan atau kita simpan yang barang yang menurut kita sangat berharga di telapak tangan tak, kan? Di telapak tangan tak.
Lalu biarkan teman di sebelah itu merayu, bisa mungkin mengancam supaya dia buka tangannya. Coba Bu Nurmi sama Bu Fitri. Anggaplah Bu Nurmi ada nama jodoh di dalam. Tidak mau kasih tahu. Tidak mau kasih tahu kan siapa? Sudah dipujuk, sudah dirayu, tidak mempan. Diancam juga Bu Nurmi tidak mempan. Jadi ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Apakah Bu Nurmi akan ikhlas membuka telapak tangannya atau tetap menutup? Ini terkontrol. Jadi keputusan sebenarnya itu ada di diri kita. Jadi tergantung kita mau membiarkan itu terbuka atau tertutup. Ini merupakan perubahan paradigma teori kontrol. Jadi ini ada beberapa. Ternyata ini hanya ilusi belaka atau ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ternyata itu hanya ilusi belaka. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Lalu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ini kita sebagai orang dewasa guru, kita merasa kita orang dewasa mampu memaksa atau mengontrol anak-anak kita. Itu ternyata hanya ilusi belaka. Karena kenyataannya seperti ini. Anak-anak ayo buang sampah, belum tentu. Belum tentu mereka mau mengikuti apa yang kita minta, apa yang kita inginkan. Jadi di sini ada perubahan paradigma. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita sebelumnya. Ternyata tidak. Menurut teori kontrol, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain. Karena contohnya misalnya kita dalam ruangan sini, belum tentu pandangan saya sama dengan Bapak Ibu. Jadi kita harus saling memahami bagaimana pandangan saya belum tentu sama dengan pandangan Bapak Ibu. Kita harus saling menghargai pandangan masing-masing. Lalu perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan menurut teori kontrol ternyata semua perilaku itu memiliki tujuan. Nanti akan dibahas lebih lanjut bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Sebentar kita bahas. Orang lain bisa mengontrol saya. Kenyataannya bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Lalu saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di sini Pak Kepsi, kalau Pak Kepsi bilang A, apakah yang lainnya semua bilang A? Belum tentu. Intinya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Seperti itu. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita terbiasa kalau misalnya habis dibujuk, tidak bisa kita memaksa. Ternyata kolaborasi dan konsensus itu menjadi pilihan atau menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini kerjasama dan kesepakatan. Di sini sebentar berkaitan dengan keyakinan keras. Lalu di sini sebelumnya stimulus respon, dia itu model berpikir menang kalah. Menang kalah di sini maksudnya salah satu pihak diuntungkan, yang lainnya dirugikan. Maksudnya begini, guru mungkin mendisiplinkan murid dengan memberi hukuman. Iya, murid patuh, keinginan guru terpenuhi. Tetapi apakah murid karakternya akan lebih baik, ataukah hanya dia melakukan karena terpaksa, atau hanya gara-gara takut? Berarti hanya itu model berpikir menang kalah. Sedangkan kalau model berpikir menang-menang, ini dikaitkan dengan restitusi nanti, kedua pihak mendapatkan keuntungan. Guru mendapatkan keinginannya yaitu siswa disiplin, dan anak-anak itu karakternya kuat, memiliki karakter yang kuat, yang baik, karakter positif. Ini disiplin positif menurut teori kontrol Dr. William Glasser. Jadi ini ada makna disiplin, teori motivasi, 5 posisi kontrol, dan kebutuhan dasar. Apa makna disiplin sebenarnya? Di sini juga saya sempat mispersepsi. Jujur, sebelumnya itu saya mengaitkan disiplin itu dengan kepatuhan. Anak-anak kalau tidak patuh, saya anggap dia tidak disiplin. Kan selama ini. Ternyata disiplin itu artinya belajar. Jadi Ki Hajar Dewantara dan Deddy Bosen mengartikan disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri.
yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Jadi suatu tujuan mulia ini dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kalau kita kenal sekarang itu dengan profil pelajar Pancasila, itu nilai-nilai yang diyakini. Ini saya jelaskan bahwa dalam budaya kita atau mungkin sudah kebiasaan itu disiplin dikaitkan dengan kepatuhan, bahkan dihubungkan dengan hukuman. Anak-anak yang tidak disiplin harus mendapatkan hukuman. Seperti itu. Ya. Jadi disiplin itu adalah belajar. Dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Jadi ini kenapa disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal? Karena dia bersifat umum, tidak memandang dia dari negara mana, suku apa, bangsa apa, agama apa. Karena ini merupakan nilai-nilai positif yang diyakini. Jadi, seperti itu. Jadi ini nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak Indonesia, termasuk anak kita, yaitu pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, berkebinekaan global, dan juga bergotong royong. Jadi maksudnya begini, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan universal ini, kita berharap motivasi intrinsiknya anak ini bisa terbangun, lalu menggerakkan mereka untuk mencapai tujuan yang mulia. Seperti itu. Jadi kita ini membangun membangun motivasi intrinsiknya melalui nilai-nilai kebajikan. Jadi itu kayak muncul dari kesadaran dalam dirinya. Tapi kita harus memahami lagi bagaimana itu motivasi, bagaimana menumbuhkan motivasi. Di sini motivasi terbagi menjadi dua, ada namanya motivasi eksternal dan juga motivasi internal. Motivasi dari luar dan dari dalam. Ini sering mungkin terjadi. Jadi yang pertama, untuk motivasi eksternal, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasa anak-anak mungkin kayak tadi kan 8 dari 800 siswa yang datang cuma sepersekiannya. Kenapa? Mungkin anak bertanya, besok ada upacara, apa sanksinya? Kalau tidak ada jangan deh. Tidak ada juga, nggak usah Mi. Itu. Atau misalnya anak-anak mungkin kalau misalnya dikasih hukuman, ayo Mi ikut Ki, karena dihukum nanti. Berarti dia itu motivasi dari luar karena dia takut hukuman. Lalu yang kedua, motivasi eksternal yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Misalnya mungkin kita mau ikut kegiatan, kita bertanya, adakah yang didapat? Adakah imbalannya? Kita berharap imbalan. Itu juga bersifat dari luar. Jadi pertanyaannya, ketika ini kan misalnya ini memang menumbuhkan kedisiplinan, kepatuhan. Tapi apakah ketika misalnya hukuman dan penghargaan ini dihilangkan, apakah anak-anak tetap patuh? Tidak. Iya, tidak, karena mereka bergantung dengan hukuman, bergantung dengan penghargaan. Jadi yang paling ideal adalah menumbuhkan motivasi internal atau motivasi dari dalam diri. Bagaimana caranya? Dengan cara menghargai diri kita sendiri, menghargai nilai-nilai yang kita yakini. Akan seperti apa bila saya melakukannya? Kalau kita kaitkan data siswa, mungkin untuk guru, kenapa kita misalnya harus datang mengajar tepat waktu, harus mengisi jam pembelajaran? Itu karena kita ini merupakan teladan bagi siswa-siswa tak. Kita hargai diri tak, bukan karena misalnya takut terciduk. Saya juga sering takut terciduk. Bukan karena misalnya mungkin berharap penghargaan, dipuji, tapi memang kita hargai diri kita sebagai teladan. Jadi ketika misalnya ditiadakan hukuman, meskipun misalnya Bapak tidak terciduk lagi di WA, atau misalnya tidak memberikan penghargaan, kita tetap menjalankan tugas. Karena itu adalah menghargai diri kita sendiri. Iya. Itu yang diharapkan sebenarnya. Iya. Ini juga ada beberapa dihukum oleh penghargaan. Ternyata di sini saya baru pelajari juga, ternyata itu penghargaan tidak selamanya dia berdampak positif. Ternyata ada juga beberapa penghargaan yang bersifat menghukum. Jadi ini penghargaan mengurangi ketepatan,
jangka pendek menghukum, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Gara-gara misalnya penghargaan merusak hubungan, mungkin sebenarnya mungkin lomba karena mereka tuh merasa bersaing, jadi makna sebenarnya itu tidak tercapai. Nah itu dibilang penghargaan merusak hubungan. Karena menimbulkan persaingan. Penghargaan juga ini menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas. Ternyata penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik. Penghargaan menurunkan kualitas karena ternyata penghargaan yang kita terima atau anak-anak terima tidak serta-merta bisa meningkatkan kualitasnya, tidak berbanding lurus dengan kualitasnya. Seperti itu. Ini ada beberapa beberapa kegiatan yang menunjukkan hukuman atau konsekuensi. Jadi ini dua hal yang sering kita terapkan di sini adalah hukuman dengan konsekuensi. Hukuman itu adalah ketika anak misalnya berbuat, kita langsung kasih hukuman. Maksudnya hukuman itu dibuat oleh guru dan harus dipatuhi siswa. Bedanya kalau konsekuensi dia itu kesepakatan dibuat bersama oleh guru dan siswa. Ini mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman. Ini bisa baikkan nantinya. Kita lihat ini perbedaannya dulu. Perbedaannya hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi karena memang kita kan sudah sepakat. Kalau nanti kamu begini akan begini. Berarti dia sudah tahu. Oh, kalau saya begini akan begini, dia sudah tahu itu akan terjadi. Lalu hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama. Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwa hukuman itu bukan hanya bersifat fisik, tapi juga bersifat verbal. Ini yang kadang membuat anak-anak sakit, dan itu jujur kalau anak-anak sakit hati itu dalam jangka waktu yang lama. Karena kita semua pernah jadi siswa di sini. Yang kita ingat dari sekolah dari proses pembelajaran bukan materi pelajarannya guru Bapak Ibu guru bukan materi mereka, tapi bagaimana caranya guru memperlakukan kita, kan? Itu yang mereka ingat, bagaimana perilaku bagaimana kita memperlakukannya. Itu yang kita harus pahami. Lalu kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, karena dia harus menjalankan kesepakatan. Hukuman, anak akan membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi dia akan menghargai disiplin. Lalu hukuman itu dia bersifat paksaan. Kalau konsekuensi, dia tuh anak menghargai disiplin. Ini lagi hukuman. Hukuman gara-gara anak takut kena hukuman, kalau lewat depan pasti dihukum. Anak-anak akan menyembunyikan kesalahan dengan cara lewat di belakang. Iya. Ternyata kalau hukuman itu malah menimbulkan karakter yang buruk, dampak yang negatif karena anak itu berusaha untuk menghindari hukuman. Sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Lalu ini hukuman itu dampaknya adalah marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu karena hukuman. Jadi karena kita kalau misalnya mungkin anak-anak sebaiknya itu mungkin kita kalau misalnya diselesaikan berdua, jangan di depan kelas. Karena itu anak itu kayak tersimpan di memorinya. Kalau dia merasa tidak dihargai, dipermalukan, itu tersimpan. Lalu kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan tapi hanya untuk sementara waktu. Tapi keduanya ini mungkin kita mendapatkan kepatuhan tapi tidak tapi hanya sementara waktu. Lalu ini, bagaimana caranya agar misalnya motivasi intrinsik dan kita mendapatkan dapat mewujudkan disiplin positif melalui keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Ini kita kasih contoh dulu, misalnya memakai helm lah. Memakai helm itu peraturannya kan kita harus memakai helm. Tapi terkadang, masuk saya juga, memakai helm gara-gara takut ditilang polisi. Bukan gara-gara kita meyakini bahwa kalau saya pakai helm, ini bisa menjaga keselamatan. Nah ini terlihat dari kalau misalnya kita coba takut ditilang polisi, pakai saya mungkin kita betul-betul untuk keselamatan, pasti dikancing baik-baik. Nah ini. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Karena itu anak-anak yang tertanam di otaknya sekarang, itu peraturan dibuat untuk
dilanggar, itu memang yang tertanam di otaknya anak. Anak semakin dilarang semakin menjadi-jadi. Jadi yang dibutuhkan adalah keyakinan kelas, bagaimana caranya dia menghargai nilai-nilai yang diyakini. Di sini diharapkan dari peraturan kelas itu muncul keyakinan kelas. Jadi itu keyakinan muncul dari peraturan keyakinan kelas, lalu memunculkan lingkungan positif sehingga terwujudlah budaya positif. Ini. Dan ini mungkin kalau misalnya peraturan kelas, saya yakin semuanya mungkin sudah membuat, kita semua di sini sudah membuat peraturan kelas. Tapi perlu dipahami bahwa peraturan kelas itu atau kesepakatan kelas itu disusun dan dikembangkan bersama. Jadi kesepakatan itu bisa disusun antara guru dengan siswa bersama. Jadi bukan misalnya kita guru yang menyiapkan aturannya, anak-anak yang diminta menyetujui. Itu begitu. Jadi misalnya begini, kalau dia keyakinan kelas, kita misalnya berdiskusi sama anak-anak, kelas impian bagaimana atau kelas bagaimana yang kalian inginkan. Mungkin mereka menjawab yang menyenangkan ibu, yang tenang, yang ini. Itu dari peraturan-peraturan kelas itu dibuatkan keyakinan kelas. Maksudnya misalnya begini, anak-anak itu maksudnya harus disiplin. Berarti dia harus menghargai dirinya dan orang lain. Kan kalau misalnya dia ada disiplin terlambat, sementara mengajar datang lagi salam, datang mengajar datang salam, itu kan dia tidak menghargai orang lain. Berarti dia harus menghargai, belajar menghargai dirinya dan orang lain. Jujur saya biasa terapkan di kelas yang agak mungkin ribut. Saya tanya begini, menurut kalian bagaimana haruskah kita menghargai orang lain? Dia jawab iya bu. Saya kembali, bagaimana caranya kita bisa menghargai orang lain? Dia jawab, bu, tidak main HP di kelas, tidak makan gula-gula. Biarkan dia berbicara, biarkan dia mengemukakan. Atau bisa kita tuntun juga mereka. Bagaimana menurut kalian kalau makan gula-gula di bawah baru ibu menjelaskan di atas? Bilang iya bu, tidak menghargai bu. Main HP sebenarnya. Jadi ketika misalnya anak-anak itu melakukan pelanggaran, kan dia yakin nih, dia sudah setuju itu merupakan nilai-nilai positif. Ketika misalnya mereka melakukan pelanggaran, kita ingatkan, tadi katanya harus menghargai orang lain. Nanti saya perhatikan teman-temannya sudah biasa menunggu di kelas. Kau udah hargai ibu di atas, main HP, ibu menjelaskan di atas. Begitu, biasanya seperti itu yang saya alami. Ini contohnya peraturan. Kalau misalnya peraturan itu terkadang dia berkonotasi negatif, kalau dia keyakinan itu dibuat dengan konotasi positif. Dan sebaiknya itu jangan terlalu banyak poinnya. Cukup 3-7 saja supaya anak-anak itu mudah ingat. Apa nanti kaitannya? Nanti direstitusi. Ini juga salah satu upaya untuk menumbuhkan motivasi intrinsik atau dari dalam. Tapi ini juga kalau misalnya kita mau buat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, itu anak-anak perlu paham kenapa dia harus melakukan itu. Misalnya datang tepat waktu, disiplin. Karena itu jujur, kalau dikaitkan dengan ilmu psikologi, anak-anak itu memang dalam otak kita, kenapa anak-anak itu biasa kurang fokus, kurang apa? Karena dia tidak ada koneksi, tidak terkoneksi di otaknya, tidak nyambung nih. Karena bilang untuk apa? Jadi coba kita misalkan kaitkan itu kesepakatan kelas atau peraturan kelas dengan dirinya. Misalnya begini, anak-anak kita harus menghargai waktu, kita harus disiplin. Kenapa? Karena kalau saya kaitkan begini, karena kita itu sekolah itu bukan hanya sekedar proses pembelajaran materi, tapi ada karakter-karakter yang positif yang harus ditumbuhkan, dan ini akan kalian terapkan, manfaatkan sampai di masa depan. Saya kasih contoh konkret. Apa cita-cita kalian? Ada yang menjawab, saya mau jadi polisi ibu, saya mau jadi pengusaha ibu, saya mau jadi misalnya dokter, jadi ini. Iya, betul. Bayangkan bagaimana kira-kira kalau kalian misalnya jadi pengusaha, terus kalian tidak disiplin, tidak terbiasa disiplin. Kalian bangun jam 9 baru buka toko. Baru jam 4 sudah ngantuk, capek, tutupin tokonya. Bagaimana kira-kira keadaan tokonya? Dia jawab, bangkrut bu. Maka iya, bangkrut. Karena kalian tidak
Disiplin. Coba lihat orang Cina. Orang Cina itu disiplin. Dia bangun jam berapa? Pagi. Waktu bukanya sama waktu tutupnya itu konsisten tetap. Kenapa? Karena dia terbiasa. Jadi jangan kalian merasa kita dipaksa disiplin. Tidak, itu untuk kalian sendiri. Supaya kalian terbiasa ketika nanti misalnya di masa depan kalian sudah tidak merasa terbebani sama pekerjaan. Apapun pekerjaannya kalian nanti, mau jadi polisi, mau jadi dokter, kalian sudah terbiasa. Itu dia kayak connect di otaknya. Oh ya betul ya. Seperti itu, mesti kita buat koneksi. Nah memang seseorang itu kalau dikaitkan dengan otak, memang kalau tidak connect, tidak paham apa maksudnya, itu tidak bisa diterima, susah diterima. Lalu ini kebutuhan dasar manusia. Jadi bisa dipahami bahwa setiap perilaku itu memiliki tujuan, bahkan perilaku negatif sekalipun. Jadi perlu kita saling memahami bagaimana sesuatu sebenarnya. Jadi jangan mungkin hanya kita yang perlu dipahami, tapi kita juga harus memahami. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini dikaitkan dengan kebutuhan fisiologis. Kebutuhan bertahan hidup itu kebutuhan fisiologis dan kebutuhan psikologis. Kalau mungkin kita kaitkan dengan anak-anak kita, di jam pembelajaran anak-anak makan di kantin. Kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Adalah kebutuhan bertahan hidup karena dia lapar. Seperti itu. Jadi itu sesuatu terjadi, memang ada alasannya, ada kebutuhan dasarnya mereka tidak terpenuhi. Lalu yang kedua, ini adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kita harus memahami anak-anak kita semua tidak semuanya sama. Di sekolah kita ini ada anak-anak yang mungkin orang tuanya lengkap, ada yang mungkin broken home, ada yang tinggal sama orang tuanya, ada tinggal di kos-kosan, ada yang mungkin orang tuanya lengkap tapi mungkin orang tuanya keras, dia merasa tidak dipedulikan. Seperti itu. Jadi ini apa dampaknya ini yang kasar dan tidak diterima? Biasa anak-anak itu yang mungkin sering mengganggu di kelas atau mau ini, pokoknya dia mau diterima, mau dipedulikan, cari perhatian. Bisa kita lihat anak-anak kita harus pahami dulu mereka kenapa, kebutuhan apa sebenarnya tidak terpenuhi dari mereka. Lalu penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan atau kekuatan. Kalau ini mungkin bisa dilihat dari anak-anak kita yang berkasus mungkin berkelahi. Ini adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi mungkin sebaiknya kita tahu, dia itu mau diakui, mau dihargai. Jadi kalau bisa kita fasilitasi mereka mungkin kegiatan atau apa yang dimana mereka merasa dihargai, seperti itu. Atau mungkin dia ingin didengarkan. Lalu kebebasan ini kebutuhan akan pilihan. Kenapa kebutuhan akan pilihan? Anak-anak itu mau bebas, mau mandiri, mau mencoba hal-hal baru. Jadi kayak misalnya kemarin kasus mungkin anak-anak belajar di kelas, temannya belajar di kelas, dia pergi bantu tukang di sana. Karena dia penasaran, mau mencoba hal baru, dia mau kebebasan. Bagaimana caranya jadi kita harus berpikir bagaimana membuat anak-anak ini memperoleh kebutuhannya akan kebebasan dengan menciptakan pembelajaran yang bisa membuat mereka bebas. Misalnya seperti ini. Misalnya ada satu materi ini dikaitkan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kalau kita misalnya sesuaikan dengan minatnya anak-anak, sama tujuannya, tapi terserah mereka mau buat apa. Misalnya mungkin menjelaskan bentuk molekul, saya pribadi bentuk molekul, tapi anak diberi kebebasan. Apakah dia mau menjelaskan langsung di depan? Apakah dia mau membuat video? Apakah mau dia pakai bantuan mulimut atau pakai apa? Beri mereka kebebasan. Seperti itu kalau di proses pembelajaran. Sesuaikan dengan minatnya. Lalu kesenangan, kebutuhan akan rasa senang. Jadi anak-anak itu yang sama juga tadi yang butuh kesenangan. Karena memang itu kalau anak-anak usia remaja, memang mereka suka senang-senang, memang jiwanya seperti itu, suka yang senang. Jadi bagaimana cara kita untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan? Bagaimana membuat mereka senang, tapi tetap tujuan pembelajaran tercapai.
Nah, lalu ini apa itu restitusi? Jadi kalau kita kaitkan tadi itu keyakinan kelas, menumbuhkan motivasi intrinsik sama kebutuhan. Bagaimana caranya kita kaitkan dengan restitusi? Jadi selain hukuman dan konsekuensi, ada juga dikenal dengan restitusi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kalau misalnya hukuman itu kayak misalnya dia terlambat dihukum, tidak ada proses perbaikan. Nah, tidak ada usaha untuk memperbaiki kesalahannya. Kalau restitusi kita berusaha memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah yang mereka rasakan atau lakukan, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Ini maka dan di sini dibutuhkan dia tadi nilai-nilai kebajikan universal atau keyakinan-keyakinan. Karena dari tahapan restitusi, nah di sini, ini saya jelaskan sedikit saja. Ini adalah proses pendisiplinan, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi hukuman itu merupakan identitas gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi merupakan identitas sukses. Di mana hukuman itu bersifat negatif, konsekuensi itu bersifat netral, dan restitusi itu bersifat positif. Di sini kita lihat di poin keempat. Kalau hukuman, perilaku pasif atau agresif itu akan meningkat. Semakin dihukum, semakin banyak kasus-kasus yang lain yang muncul. Sedangkan konsekuensi, ini kalau konsekuensi ini bagus, dia bersifat netral. Namun kalau kita misalnya menerapkan konsekuensi untuk anak-anak, harus siap memonitoring, harus siap mengawasi. Jadi ini terkait yang kadang terjadi, kita kasih konsekuensi tapi monitoringnya lemah. Jadi ini yang mengakibatkan konsekuensi tidak maksimal. Kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Ini juga, kalau hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Mereka misalnya disiplin cuma di sekolah, bukan tidak berlanjut di rumah. Lalu kalau dia konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, restitusi itu fokus pada pemecahan masalah. Nah, ini juga identitas gagal. Hukuman itu dia murid akan membenci peraturan, sedangkan kalau konsekuensi murid akan menghormati peraturan. Sedangkan kalau restitusi, murid atau anak itu menghormati dirinya dan orang lain. Di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi mencari kebutuhan dasar. Jadi itu kalau penerapan restitusi itu adalah kita harus tahu dulu kebutuhan dasarnya apa, kebutuhan dasarnya apa yang perlu dipenuhi. Karena kembali lagi setiap perilaku memiliki tujuan. Lalu restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu fokus pada solusi dan restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, bukan melepaskan murid yang berbuat salah. Karena memang tujuan kita adalah menuntun. Jadi menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mendapatkan kebahagiaan setinggi-tingginya, kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Itu tugas kita sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada anak yang bermasalah, bukan dilepas, tapi kita didik, kita tuntun. Seperti itu. Karena kita berharap dia akan memiliki karakter yang lebih kuat. Bagaimana cara dia memperbaiki kesalahannya melalui restitusi. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Jadi selama ini juga saya pahami bahwa kita sebagai guru memiliki posisi kontrol dan sebenarnya kita sudah terapkan. Tapi mungkin saya pribadi belum memahami apa sebenarnya dampaknya. Apa yang dirasakan murid ketika saya memposisikan diri seperti itu. Jadi yang pertama itu penghukum. Jadi ini dari LMS ya. Seorang penghukum biasa bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal.
Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid untuk lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, kalau tidak awas. Kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya sendiri. Jadi penghukum itu nada suaranya tinggi, bahasa tubuh mata melotot, dan jari-jari menunjuk hardik. Ini dari LMS bukan dari gue. Terlambat lagi, selalu datang terlambat. Biasa begitu. Ini di atas ya. Terlambat lagi, pasti terlambat. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana kira-kira perasaan kalau perasaan murid kira-kira kalau guru berkata seperti itu? Apa hasilnya? Hasilnya adalah kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat malah lebih agresif. Bila jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Iya. Nah, ini baru satu posisi penghukum. Nah, kita harus pahami dampaknya, jangan sampai motor nanti hilang ininya. Hilang bannya satu. Pernah menjadi siswa. Pernah. Pernah menjadi siswa. Pulang sekolah dicoret di mobilnya. Dicelakai dulu. Iya. Lalu baru biasa juga kadang-kadang itu kalau mungkin bukan fisik, anak-anak itu biasa berdoa. Saya doakan begini verbal kan? Saya doakan, saya supaya biasa begitu. Jadi hati-hati. Lalu pembuat merasa bersalah. Ini posisi yang kedua. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut, seperti ibu kecewa sekali sama kamu. Berapa kali bapak atau ibu harus bilang, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, itu caranya lembut. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangnya. Jadi pembuat merasa bersalah ini, posisi ini, itu nada suara itu memelas, halus, sedih. Sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak dan lesu. Adi, kamu ini bagaimana ya? Sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Itu kayak begitu, merasa bersalah. Bagaimana kira-kira perasaannya murid kalau ditegur dengan cara seperti ini? Hasilnya, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap ini ternyata lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Jadi biasa mungkin kalau saya lihat anak-anak kita, kalau misalnya terlalu dinasehati terus panjang kali lebar kali tinggi, memang dia diam, tapi itu ternyata emosinya tertanam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru penghukum di mana murid bisa melupakan amarahnya, mencoret-coret dengan ini, dengan marah, dengan ini, kan? Walaupun cara negatif, murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya. Dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Seperti itu pembuat rasa bersalah. Lalu teman, ada juga namanya posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru posisi teman itu bisa berdampak positif, bisa juga berdampak negatif. Positifnya adalah kalau kita memposisikan diri sebagai teman, terjalin hubungan baik antara kita sama siswa, hubungan yang akrab. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi kita terkesan menggunakan hubungan baik dengan humor dan menyisipkan humor-humor. Kayak misalnya begini, ayolah bantulah demi bapak atau demi ibu. Hal negatif dari posisi teman adalah
Bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Merasa kecewa karena kan selama ini kan dia merasa guru itu temannya. Murid merasa dikecewakan, tidak mau lagi berusaha. Hal yang lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Dia akan terkesan pilih-pilih. Itu kalau posisi teman, dan tidak untuk guru lainnya. Jadi menimbulkan ketergantungan. Kalau ibu ini yang suruh, saya menurut. Kalau ibu ini yang suruh, aja deh. Biasanya seperti itu. Ada yang seperti itu anak-anak? Ada. Jadi kalau teman itu nada suaranya tuh ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata, dan senyum jenaka. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil ketawa-ketawa. Lalu ketawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Pak Guru butuh kamu. Kamu ini senyum-senyum lagi. Iya, maksudnya ini menyisipkan humor. Kan akrabnya yang menyisipkan humor. Apa hasilnya? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Tetapi hanya saja di sisi negatifnya itu adalah menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut. Kan? Seperti itu. Jadi akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Belum tentu berlaku ke semua guru. Ini salah satu dampak negatif kalau kita posisikan diri sebagai teman. Lalu pemantau. Pemantau ini berarti mengawas. Jadi pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi ketika kita misalnya di sekolah ini, ketika kita misalnya menerapkan peraturan atau konsekuensi, kita harus siap memposisikan diri kita sebagai pemantau. Kapan kita tidak menerapkan posisi kita sebagai pemantau, maka tidak ada gunanya peraturan sama konsekuensi. Kenapa tidak berjalan? Kenapa tidak maksimal? Karena kita tidak memposisikan diri kita sebagai pemantau. Jadi dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seseorang pemantau adalah, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau apa konsekuensinya? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data. Ini yang dibutuhkan pemantau. Dia harus lengkap jurnal, datanya. Data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari stimulus dan respon. Jadi ini masih teori stimulus dan respon yang menunjukkan tanggung jawab guru untuk mengontrol murid. Jadi kalau pemantau, nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Adi, kamu tahu jam berapa ini? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu tahu? Apakah kamu mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak. Saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat misalnya dan mengerjakan tugas. Ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas menyelesaikan tugas yang tertinggal. Saya tunggu. Jadi misalnya ketika anak-anak misalnya menyelesaikan tugasnya harus tetap dipantau. Hasilnya apa? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan emosi berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas atau mengerjakan tugas. Namun guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat. Jadi kalau kita memberikan misalnya konsekuensi, tetap harus dipantau. Lalu terakhir, ini sebenarnya posisi yang ideal menjadi seorang guru, yaitu posisi manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi seorang manajer itu telah memiliki keterampilan di posisi teman,
dan di posisi pemantau. Jadi kita bisa memposisikan kita teman, pemantau, dan manajer. Nah, dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi bersifat fleksibel. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, manusia yang maksudnya dia melakukan sesuatu bukan karena perintah, tapi karena memang keinginannya sendiri, keinginan motivasi dari dalamnya, itu mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi. Jadi ini tadi kaitannya dengan restitusi, posisi kontrol manajer dengan menerapkan restitusi. Di sini di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya. Ini tadi dikaitkan dengan kebutuhan murid, ada 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar, jadi anak-anak itu kalau misalnya melakukan pelanggaran, berarti ada salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Nah, jadi di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid dan bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi seorang manajer akan berkata, apa yang kamu yakini? Inilah fungsinya keyakinan kelas tadi. Apa yang kamu yakini? Lalu jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa langkah dirimu atau apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Jadi tugas seorang manajer itu bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk mampu mengatur dirinya. Jadi seseorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dalam keadaan atau karakter yang lebih baik dan lebih kuat. Jadi bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari, jadi kita bisa memposisikan diri sebagai teman, pemantau, dan manajer. Karena murid yang ditangani belum siap diajak diskusi atau diundang melakukan restitusi. Oh iya, jadi kan maksudnya tidak semua anak itu bisa langsung bisa diterapkan restitusi, tidak semuanya. Jadi terkadang kita kembali ke posisi teman, ke posisi pemantau, tapi harapannya tidak kembali ke posisi penghukum. Itu harapannya. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol ini yaitu jadi maksudnya semakin kesini kita belajar memposisikan diri kita sebagai manajer, karena itu manajer lah posisi yang paling ideal. Maksudnya diharapkan kalau misalnya memposisikan diri sebagai manajer, karakternya anak yang diinginkan, jujur, bertanggung jawab, disiplin, itu bisa muncul. Jadi begini, kaitannya dengan budaya positif tadi ini, budaya positif. Kalau misalnya anak-anak disiplin, kita mampu menerapkan disiplin positif, menerapkan restitusi maupun konsekuensi, akan muncul karakter-karakter positif dari anak-anak kita. Dari karakter-karakter positif itu akan terwujudlah budaya positif atau kebiasaan-kebiasaan baik di lingkungan sekolah. Ini ada kalian. Manajer itu nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku mendekat ke murid. Begini, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa ke sekolah? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa kamu lakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa datang, bisa hadir tepat waktu? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Jadi ini salah satu contoh proses restitusi. Kita hargai usahanya anak, tapi dengan tetap kita pantau perkembangannya. Jadi kuncinya sebenarnya adalah refleksi dan evaluasi. Hal-hal yang kita lakukan perlu kita evaluasi. Kalau misalnya mungkin belum berhasil, silakan dievaluasi apa kira-kira yang perlu diperbaiki, apa kira-kira yang perlu dilakukan. Jadi bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini. Fokus ada pada murid. Jadi bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah. Maksudnya bagaimana cara dia mengetahui suatu masalah? Karena dia kan sudah ada keyakinan kelas yang dibuat. Berarti dia sudah sadar, oh iya saya melanggar keyakinan kelas yang ini. Berarti dia sudah ada kesadaran dalam dirinya.
dia sadar kalau dia berbuat salah. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun kalau posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab kepada murid untuk mencari solusi atau mencari jalan keluarnya. Kalau misalnya kan begini, kalau anak terlambat, apa peraturannya, apa konsekuensinya? Dia dibiarkan menjalankan konsekuensinya. Kalau dia direstitusi, kalau misalnya anak terlambat, kita kenapa terlambat? Tanyakan dulu. Oh, tidak ada ini. Ada segitiga restitusi. Itu ditanyakan dulu apa alasannya terlambat. Kalau misalnya dia bilang, saya terlambat bangun karena apa? Karena mungkin main HP sampai tengah malam. Bagaimana cara kamu memperbaiki ini? Ya Bu, saya misalnya bunyikan alarm atau tidak tidur, tidak begadang. Nah, itu kan dia biarkan dia mencari solusi atas permasalahannya. Begitu. Jadi dia itu bagaimana? Kita berharap muncul motivasi dalam dirinya sehingga muncul karakter positif. Bukan misalnya langsung dikasih konsekuensi, langsung dikasih hukuman. Jadi kalau ini sama dengan problem solving. Dibiasakan anak-anak memecahkan masalah. Ini karakter positif. Jadi begini, bergerak antara. Jadi kalau kita menerapkan peraturan, kita posisikan diri kita sebagai pemantau, pengawas, dan siap dengan konsekuensi atau hadiah. Jadi yang kita siapkan adalah konsekuensi atau penghargaan. Kalau kita fokus pada peraturan. Sedangkan kalau nilai-nilai, kita memposisikan diri sebagai manajer. Lalu ketika ada masalah kita memperbaikinya. Bersama-sama dengan anak memperbaikinya. Ini juga segitiga restitusi. Jadi ada langkah-langkah juga penerapan restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua validasi kebutuhan. Kebutuhan tadi yang kebutuhan 5 kebutuhan dasar, dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Jadi ini yang penting. Kalau misalnya mungkin ada anak-anak yang bermasalah, pertama itu kita menstabilkan dulu identitasnya. Apa gunanya menstabilkan identitas? Supaya anak-anak lebih terbuka. Jadi untuk membuat anak-anak itu tidak merasa gagal dengan cara mengubah dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Biasanya guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ibu juga pernah berbuat salah. Berikan anak kesempatan bicara. Itu supaya anak terbuka. Ya Bu, saya begini. Biasanya anak terbuka kalau begitu. Ini yang kedua adalah kita validasi kebutuhan. Kita membantu anak untuk menemukan kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi. Jadi pada dasarnya kan setiap tindakan itu memiliki tujuan. Jadi kita mungkin bisa berkata, ibu yakin pasti kamu ada alasannya kenapa bisa begitu. Pasti ada alasannya kenapa. Itu namanya validasi kebutuhan. Kita sepahami kebutuhan apa yang berusaha mereka penuhi. Lalu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya, kita hubungkan dengan norma sosial atau nilai-nilai yang mereka yakini melalui keyakinan kelas tadi. Jadi guru akan berkata, bukan kita tidak bilang apa hukumannya, apa konsekuensinya, tapi kita akan mengatakan bahwa apa nilai yang kita percaya dari kelas. Nilai-nilai universal apa yang telah kita kesepakati. Kita kembalikan ke nilai-nilai yang mereka hargai. Seperti itu. Jadi ini diharapkan bisa menumbuhkan motivasi dari dalam dirinya. Jadi kita berharap anak-anak itu melakukan sesuatu bukan karena dia takut, bukan karena gara-gara dia mungkin berharap lebih, karena itu hanya bersifat ketergantungan. Ketika dua hal itu hilang, maka dia kembali. Tidak berdampak panjang. Sedangkan kalau kita misalnya menggunakan nilai-nilai atau keyakinan dengan menumbuhkan motivasi intrinsik, maka dia akan berusaha menghargai nilai-nilai yang dia yakin. Kita kembalikan. Insya Allah ini akan menumbuhkan karakter positif dan juga terwujud budaya positif di sekolah kita. Kesimpulannya adalah untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita ini, maka perlu dilakukan antara lain pertama tadi mengubah paradigma
teori kontrol. Kita menyadari bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, karena kita menyadari hal ini, maka kita perlu menumbuhkan motivasi intrinsiknya. Motivasi intrinsik ditumbuhkan melalui adanya nilai-nilai dan keyakinan kelas. Dan ketika misalnya anak-anak mungkin melanggar keyakinan kelas itu, maka posisi yang paling ideal kita lakukan adalah posisi manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Iya. Dan satu kuncinya sebenarnya adalah refleksi dan evaluasi. Bukan misalnya kita menerapkan sesuatu dan duduk menunggu hasil, tetapi mungkin kalau ada mungkin sesuatu yang tidak sesuai dengan kita perbaiki. Di mana masalahnya? Apa yang perlu diperbaiki? Dan itu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu perlu dievaluasi dari waktu ke waktu. Kapan? Pertama itu mungkin di tahun ajaran baru, setelah libur dengan misalnya kalau ada masalah itu perlu dievaluasi terus. Dan harus selalu dipantau. Tadi mengubah paradigma teori kontrol, menerapkan disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, membuat keyakinan kelas, memahami kebutuhan dasar murid kita. Ini penting, memahami kebutuhan dasar. Memahami 5 posisi kontrol guru dan mampu menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan yang dihadapi oleh murid kita. Ya. Sehingga terwujud budaya positif di sekolah kita sesuai dengan moto sekolahku adalah taman surga. Anak-anak kita saat ini, kalau kita melihat pasang kayu ke depan, di masa depan, lihat anak-anak kita. Nah, jadi siapa yang mau mengubahnya kalau bukan kita sendiri? Nasib anak kita ternyata bergantung dari kita, karakternya. Nah, jadi sekolah itu, saya selalu katakan sama anak, kalau sekolah itu bukan hanya proses belajar, bukan hanya misalnya sekedar ada nilai di atas kertas, tidak. Tetapi ada karakter-karakter positif yang bisa tumbuh. Ada kebiasaan-kebiasaan yang baik yang bisa kamu dapatkan setelah lulus. Ada harapan lebih kita sebagai guru. Jadi menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, guru itu bukan hanya mengajar tapi juga mendidik. Guru itu menuntun, bukan menuntut. Jadi kita diharapkan bagaimana bisa menuntun anak-anak sesuai dengan kodratnya masing-masing agar mereka mendapatkan kebahagiaan dan keselamatannya. Ya, terima kasih Bapak Ibu Guru. Sekian mungkin yang saya paparkan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari Ibu Andi Sakinah yang menyampaikan apa yang sudah diperoleh dari guru penggerak ini. Ya, kalau saya pribadi intinya kita harus berani merubah paradigma mungkin yang kebiasaan lama kita yang pernah diterapkan mungkin ke kita sendiri, ya, yang pernah kita mungkin terapkan dengan melihat hal-hal yang baru. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah